Halo sahabat tular, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SY. Kali ini kita akan membahas soal purgatori dan juga mendoakan orang mati. Pertama-tama, kalau kita melihat ajaran gereja Katolik, kita tahu bahwa setiap orang yang meninggal akan diadili. Dan kalau diadili, maka satu, destinasinya bisa di surga kalau dia orang suci, rajin membersihkan diri dari dosa-dosanya dan sangat dekat hidupnya dengan Tuhan, maka dia masuk surga. Ya, orang-orang seperti ini kita tidak perlu mendoakan mereka ya, seperti itu. Nah, dan dalam tradisi gereja kita tahu bahwa ada santo-santa seperti itu, dan mereka bukan hanya kita tidak perlu mendoakan mereka, tapi mereka sudah menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini. Golongan kedua, setelah diadili gitu ya, saat meninggal diadili, masuk ke neraka karena menolak cinta kasih Tuhan secara total. Orang-orang seperti ini kalaupun didoakan agak ya bagaimana ya, saya sendiri juga berharap pada kasih Tuhan yang luar biasa, tetapi biasanya kita tahu betapa orang-orang seperti ini tidak bisa ditolong oleh doa-doa kita. Masalahnya kita nggak tahu dan kita tidak bisa menjadi hakim bagi setiap orang yang sudah meninggal. Oh, orang ini masuk surga atau masuk neraka, begitu ya. Dalam tradisi gereja Katolik ada kasus-kasus bunuh diri yang dianggap melawan anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup manusia, yaitu apa? Kehidupan sendiri. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu lalu dianggap bahwa seseorang menolak pemberian Tuhan yang paling besar, yaitu hidup itu sendiri. Tapi kita nggak pernah bisa menghakimi mereka juga yang kita tahu bahwa meninggal akibat tindakan bunuh diri. Karena apa? Mungkin saja di dalam saat-saat terakhir hidup mereka minta ampun dari Tuhan. Contohnya seperti salah seorang penjahat yang ada bersama dengan Yesus ketika disalib itu, ya. Dia bertobat ketika di akhir-akhir hidupnya. Dan kita tahu betapa dia juga memperoleh keselamatan oleh karena Yesus menjanjikan dia soal keselamatan. Nah, dua jenis ini kalau pada akhirnya masuk surga ya kita nggak perlu mendoakan mereka. Kalau masuk neraka ya kita walaupun tidak tahu ya, tapi kita mengerti bahwa orang-orang seperti ini sudah total menolak Tuhan ya. Jadi mereka tidak punya keselamatan lagi dalam pandangan gereja Katolik. Nah, golongan ketiga itu golongan yang masuk api penyucian atau purgatori ya. Dan ini khas gereja-gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks ya. Gereja Anglikan juga punya hal yang kurang lebih sama begitu ya, tidak sama persis. Nah, kita tahu bahwa orang-orang yang beriman kebanyakan rajin membersihkan diri gitu ya, bertobat, hidup dengan iman, tetapi karena kelemahan-kelemahan manusiawi mereka, akhirnya mereka meninggal dalam kondisi berdosa, walaupun bukan dosa yang membuat mereka terpisah total dari kerahiman Tuhan atau cinta kasih Tuhan sendiri ya, dosa-dosa ringan. Dan karena Tuhan itu Maha Kudus gitu ya, setiap dosa yang tertinggal gitu ya harus dibersihkan lebih dahulu ya, dan setiap dosa yang tertinggal harus dibersihkan lebih dahulu itu menghalangi mereka bersatu utuh dengan Tuhan. Dalam hal ini kita sebut surga. Mereka tidak bisa masuk ke dalam surga dalam kondisi di dekat atau bersatu dengan Tuhan seperti itu, dan mereka harus menunggu apa? Menunggu sampai mereka membersihkan dosa-dosa mereka gitu ya, dalam arti tertentu bahwa mereka diberikan kesempatan kedua untuk membersihkan diri lebih dahulu sehingga mereka bisa bersatu dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Nah, ini menarik. Lalu kenapa kita harus mendoakan mereka? Jenis yang ketiga ini kita doakan ya. Kenapa? Pertama-tama jelas bahwa ada di dalam 2 Makabe bab 12 ya, itu dikatakan bahwa Yudas Makabe menolong orang-orang yang sudah meninggal dengan mendoakan mereka. Kenapa begitu? Karena prajurit-prajurit yang gugur di dalam peperangan itu ketika dibawa, diketahui bahwa mereka membawa jimat-jimat. Dan itu sesuatu yang memberhalakan. Jimat itu dianggap menentang Tuhan. Maka Yudas dengan segala kebaikannya mendoakan mereka ya, dan juga membuat tata cara kecil, upacara kecil
supaya dosa-dosanya diampuni. Dari tradisi dua Makabe ini kita tahu betapa bahwa adalah baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dengan harapan kalau mereka masih punya dosa yang tertinggal, mereka cepat-cepat bersatu dan diterima Tuhan dalam kekudusannya di surga. Seperti itu. Nah, di sini menariknya bahwa beberapa gereja non-Katolik tidak menerima paham ini. Ya, kenapa? Ya mereka tidak punya surat 2 Makabe itu. Surat 2 Makabe itu ada di dalam Deuterokanonika yang mana tidak diakui sebagai bagian kitab suci oleh orang-orang dari beberapa gereja non-Katolik. Seperti itu persoalannya. Tapi kita tahu betapa bapak-bapak gereja sendiri juga menunjukkan begitu banyak bahwa mereka mempercayai purgatori ya. Seperti itu, dan kita tahu gereja Katolik berdiri dalam tradisi bapak-bapak gereja yang meneruskan ajaran para rasul. Maka dari situ kita tahu ya, juga Santo Paulus mengajarkan kita, umpamanya kita harus hidup bertolong-tolongan, lalu juga dia mengatakan baik hidup dan mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Lalu juga dia ngomong soal apa? Paulus ngomong soal kita ini sebagai tubuh Kristus ya, dan Kristus adalah kepalanya. Kalau Anda lihat tangan kiri Anda luka, mata Anda melihat tangan kiri Anda, tangan kanan mengambil dan juga memberikan obat supaya apa? Luka itu cepat sembuh. Sama itu yang kita lakukan. Kita berharap bahwa orang-orang yang sedang berjuang di purgatori membersihkan diri mereka berkat doa-doa kita, berkat rasa sayang kita melalui kurban Ekaristi untuk kebaikan mereka, pada akhirnya juga bisa ditolong sebagai anggota tubuh Kristus yang saling tolong-menolong ya. Itu untuk bisa masuk ke surga dengan cepat tentunya ya. Kita berharapkan seperti itu. Sekarang kita mau ngomong soal satu hal lagi. Kalau dengan demikian, kalau kita mendoakan orang meninggal, berarti bahwa kita menolong mereka untuk masuk ke surga. Dan kalau mereka sudah masuk ke surga, sama seperti Santo Santa, pada akhirnya mereka juga jadi pendoa untuk kita. Maka di situ tubuh Kristus itu bukan hanya yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Bukan hanya yang ada di dunia ini, tetapi orang-orang yang sudah pergi lebih dahulu, ya, yang sudah sampai di surga maupun yang di purgatori, kita bisa saling tolong-menolong. Itulah keindahan ajaran gereja Katolik ya. Maka purgatori secara logis bisa kita tahu betapa bahwa ada orang yang tidak bisa masuk surga dulu karena harus membersihkan dirinya ya. Logisnya seperti itu. Karena apa? Tuhan Maha Kudus, kalau kamu punya noda kamu tidak bisa bergabung dengan Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kita tolong mereka seperti itu. Dan kalau mereka nantinya sudah bahagia bersama Tuhan di surga, mereka akan menjadi pendoa bagi kita, menjadi penolong kita yang masih bersiara di dunia ini. Saya pikir itu kira-kira secara singkat saya bisa gambarkan apa yang menjadi keyakinan gereja Katolik. Salam tular.